Salam waras bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara manakah yang paling berjasa terhadap Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Ikuti terus kisah ini, biar kita semua tidak gagal paham. Sejarah Indonesia melibatkan banyak negara dan pihak yang berbeda, baik dalam hal politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Beberapa negara seperti Belanda memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, baik sebagai penjajah maupun sebagai mitra. Beberapa negara lain seperti Jepang juga memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia selama masa pendudukan. Namun penting untuk diingat bahwa sejarah Nusantara tidak dapat direduksi menjadi hubungan dengan satu negara saja, dan banyak faktor lain yang mempengaruhi perkembangan dan evolusi Nusantara. Bagaimana Belanda memainkan peran penting? Belanda memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara karena memegang koloni di Nusantara selama lebih dari 300 tahun. Mereka membawa budaya, teknologi, dan nilai-nilai baru ke Nusantara, serta membangun infrastruktur dan memodernisasi beberapa sektor ekonomi. Namun juga harus diakui bahwa periode kolonialisme Belanda juga ditandai dengan pemerintahan yang keras dan diskriminatif terhadap masyarakat Nusantara, serta pengambil alihan sumber daya alam dan ekonomi Nusantara. Setelah berakhirnya periode kolonialisme, hubungan antara Belanda dan Indonesia mengalami perubahan dan evolusi, dan kedua negara saat ini memiliki hubungan yang erat dan saling menghormati sebagai mitra regional dan global. Selama masa kolonialisme Belanda di Indonesia, Belanda melakukan pengambil alihan sumber daya alam dan ekonomi Indonesia untuk keuntungan mereka sendiri. Ini termasuk pengambil alihan tanah dan hasil pertanian, pemindahan sumber daya alam seperti emas, timah, dan minyak bumi, serta pengontrolan industri perdagangan dan pabrik. Praktik ini membuat masyarakat Indonesia kurang makmur dan merasa terpinggirkan, serta mempengaruhi perekonomian Indonesia hingga saat ini. Konsekuensi dari pengambil alihan sumber daya alam dan ekonomi Indonesia oleh Belanda juga menjadi faktor penting dalam membentuk identitas dan nasionalisme Indonesia. Namun harus diakui bahwa periode kolonialisme juga membawa pengaruh positif bagi Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, pengenalan budaya baru, dan modernisasi sektor tertentu. Namun bagaimana semua hal ini mempengaruhi dan membentuk Indonesia hingga saat ini? Belanda juga menjadi faktor penting dalam membentuk identitas dan nasionalisme Indonesia benar adanya. Karena saat masa kolonial, masyarakat Indonesia mulai memperoleh kesadaran akan identitas nasional mereka dan menentang diskriminasi dan pemerintahan yang tidak adil oleh Belanda. Ini mengarah pada munculnya gerakan nasionalisme dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, dan akhirnya mengarah pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Periode kolonialisme Belanda memang membawa beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan yang membantu memperkuat dan memperluas jaringan transportasi di Indonesia. Pengenalan budaya baru juga merupakan pengaruh positif lainnya. Saat masa kolonial, Belanda membawa budaya barat ke Indonesia seperti arsitektur, musik, tari, dan karya sastra yang memberikan pengaruh dan variasi baru bagi budaya Indonesia.
Modernisasi sektor tertentu juga merupakan pengaruh positif lainnya. Saat masa kolonial, Belanda membantu memodernisasi sektor pertanian dan perdagangan seperti dengan memperkenalkan teknologi baru dan metode-metode baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian. Berikut ini kita akan memaparkan beberapa contoh peninggalan bangsa Belanda untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, jembatan. Beberapa jembatan yang dibangun oleh Belanda selama masa kolonial seperti Jembatan Merdeka atau Lapangan Merdeka di Jakarta, Jembatan Soekarno-Hatta di Bandung, dan Jembatan Suramadu di Surabaya. Belanda membantu membangun jalan-jalan yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia, seperti Jalan Raya Pos yang sekarang disebut Jalan Raya Soekarno-Hatta, dan Jalan Raya Senen yang sekarang disebut Jalan Jenderal Sudirman. Belanda membantu membangun dan memodernisasi beberapa pelabuhan di Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Surabaya, dan Pelabuhan Semarang. Namun harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas kontrol Belanda dan mempermudah pengambil-alihan sumber daya alam dan ekonomi. Konsekuensi dari pembangunan infrastruktur ini masih mempengaruhi Indonesia hingga saat ini dan masih menjadi objek perdebatan dan diskusi. Contoh dalam hal membawa budaya barat ke Indonesia seperti arsitektur, musik, tari, dan karya sastra yang diterapkan dalam pembangunan bangunan-bangunan penting seperti gedung-gedung pemerintahan, museum, dan gedung perbankan. Dalam bidang seni musik, Belanda membawa musik barat ke Indonesia seperti musik jazz, musik blues, dan musik klasikal yang mempengaruhi musik Indonesia hingga saat ini. Dalam bidang seni tari, Belanda membawa tarian barat ke Indonesia seperti tari balet yang mempengaruhi tarian Indonesia hingga saat ini. Dalam bidang karya sastra, Belanda membawa karya sastra barat ke Indonesia seperti novel, puisi, dan drama yang mempengaruhi karya sastra Indonesia hingga saat ini. Namun harus diakui bahwa pengenalan budaya baru ini tidak selalu dilakukan dengan cara yang baik dan bisa menimbulkan pengaruh negatif seperti diskriminasi terhadap budaya asli Indonesia. Konsekuensi dan pengenalan budaya baru ini masih mempengaruhi Indonesia hingga saat ini dan masih menjadi objek perdebatan dan diskusi. Dan mengapa masih menjadi objek perdebatan dan diskusi sampai saat ini? Karena adanya perbedaan pandangan tentang dampak pengenalan budaya baru tersebut bagi Indonesia. Beberapa pandangan menganggap bahwa pengenalan budaya baru tersebut merupakan bagian dari proses modernisasi dan membawa kemajuan bagi Indonesia. Sementara pandangan lain menganggap bahwa pengenalan budaya baru tersebut merusak budaya asli Indonesia dan menimbulkan diskriminasi terhadap budaya Indonesia. Ada juga perdebatan tentang hak dan tanggung jawab Belanda dalam hal pengenalan budaya baru tersebut, seperti perdebatan tentang kompensasi atas pengambil alihan sumber daya alam dan ekonomi Indonesia oleh Belanda. Oleh karena itu, masalah ini masih menjadi objek perdebatan dan diskusi hingga saat ini dan masih membutuhkan kesepakatan dan solusi yang adil bagi semua pihak. Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian? Bila ada hal yang salah dalam penjelasan di video ini, jangan lupa untuk memberikan feedback di kolom komentar. Akhirnya sampai di sini kisah dari saya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.